Selamat siang, kami dari kelompok 1 akan membawakan tugas asuhan kebidanan pada perempuan dan anak dengan kondisi rentan yang berjudul kebutuhan khusus pada permasalahan fisik, di mana kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya, Rotua Dona Lubis, dan saya Sarah Dikla Penasifu, teman kami Akulian Yumai dan Marlince Edowai. Kami akan memulai kebutuhan khusus pada permasalahan fisik. Kebutuhan khusus pada permasalahan fisik ada 4, yaitu masalah disabilitas, kelainan genetik, perbedaan ras, dan permasalahan pada usia anak kurang dari 21 tahun. Yang pertama, masalah disabilitas. International Classification of Function mendefinisikan disabilitas sebagai hasil interaksi antara individu yang memiliki hambatan mental, fisik, maupun penginderaan secara permanen dengan hambatan lingkungan yang menyebabkan individu tersebut tidak mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Masalah disabilitas sendiri terdiri dari 3, yaitu disabilitas fisik, disabilitas mental, dan disabilitas ganda. Disabilitas fisik terdiri dari 3, yaitu kelainan tubuh atau disabilitas daksa, kelainan indera penglihatan atau disabilitas netra, disabilitas kelainan pendengaran atau disabilitas runggu, kelainan wicara atau disabilitas wicara. Yang pertama, kelainan tubuh atau disabilitas daksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, atau kehilangan organ tubuh, penyakit polio, dan lumpuh. Yang kedua, kelainan indera penglihatan adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Dapat diklasifikasikan dalam 2 golongan, yaitu buta total atau rabun. Kemudian kelainan pendengaran, disabilitas runggu adalah individu yang memiliki kehambatan dalam pendengaran. Kemudian kelainan bicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal sehingga sulit atau bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kemudian disabilitas mental terdiri dari 3, yaitu mental tinggi, mental rendah, dan kesulitan bicara spesifik. Mental tinggi yaitu sering dikenal dengan orang yang berbakat intelektual, kemampuan intelektual di atas rata-rata. Dia juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas. Kemudian mental rendah yaitu kemampuan mental rendah atau kapasitas IQ di bawah rata-rata. Kemudian kesulitan belajar spesifik ya, berkaitan dengan prestasi belajar yang diperoleh. Kemudian disabilitas ganda adalah orang yang menyandang disabilitas lebih dari 1, yaitu disabilitas fisik dan mental yang disandang oleh seseorang. Disabilitas fisik atau keterbatasan yang dapat menghambat sistem kerja otak atau penginderaan seseorang. Kemudian disabilitas mental yang merupakan hambatan kelainan pada intelektual. Kemudian kelainan disabilitas ganda di mana keadaan seseorang menyandang disabilitas. Asuhan kebidanan pada perempuan dengan disabilitas fisik. Asuhan kebidanan perempuan dengan disabilitas fisik merupakan pendekatan yang khusus dan sensitif untuk memastikan kesejahteraan dan kesehatan perempuan dengan kondisi fisik tertentu. Asuhan kebidanan pada perempuan dengan disabilitas fisik terdiri dari 3, yaitu pemantauan kehamilan dan persalinan, manajemen kesehatan pasca persalinan, kolaborasi dengan tim medis lainnya, edukasi dan dukungan psikososial. Pemantauan kehamilan dan persalinan terdiri dari 2, yaitu konsultasi rutin dan perencanaan persalinan.
konsultasi rutin, yaitu perempuan dengan disabilitas fisik memerlukan pemantauan yang lebih cermat selama kehamilan. Konsultasi rutin dengan dokter dan bidan harus dilakukan untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi. Kemudian perencanaan persalinan. Persiapan persalinan harus mempertimbangkan kondisi fisik ibu. Posisi yang nyaman dan aman selama persalinan harus dipilih. Yang kedua, manajemen kesehatan pasca persalinan. Setelah melahirkan, perempuan dengan disabilitas fisik memerlukan dukungan khusus dalam merawat bayi dan membatasi tantangan fisik yang mungkin timbul. Kemudian laktasi, bantuan dan dalam memastikan ibu dapat memberikan ASI dengan nyaman dan efisien. Kolaborasi dengan tim medis lainnya yaitu dokter spesialis dan fisioterapis atau terapis okupasi. Dokter spesialis berkolaborasi dengan dokter spesialis ortopedi atau ahli saraf diperlukan untuk mengelola kondisi fisik yang kompleks. Kemudian dengan fisioterapis, anak dengan permasalahan fisik memerlukan terapi fisik dan okupasi untuk memperbaiki fungsi motorik dan kemandirian. Edukasi dan dukungan psikososial, yang pertama edukasi keluarga, yang kedua dukungan emosional. Edukasi keluarga yaitu memberikan informasi kepada keluarga tentang perawatan khusus yang diperlukan oleh perempuan dengan disabilitas fisik. Dukungan emosional, mendukung perempuan dalam menghadapi tantangan fisik dan membangun rasa percaya diri. Yang kedua, kelainan genetik, yaitu kelainan bawaan yang ada sejak lahir yang disebabkan oleh unsur pembawa keturunan atau gen. Kelainan genetik sendiri terdiri dari 3, yaitu kelainan akibat gen mutan, kedua kelainan kromosom, ketiga kelainan multifaktorial. Kelainan genetik yaitu kelainan bawaan yang ada sejak lahir yang disebabkan oleh unsur pembawa keturunan yaitu gen. Kelainan genetik atau mutan disebut juga pola pewarisan. Contoh albino, thalassemia, galaktosemia, buta warna. Kemudian kelainan kromosom. Kelainan kromosom dibagi menjadi abrasi struktural dan abrasi numerik. Kemudian kelainan multifaktorial, gangguan antara faktor genetik dan pengaruh lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kelainan bawaan. Faktor lingkungan ini termasuk faktor sosial, ekonomi, umur ibu saat hamil, dan sebagainya. Asuhan kebidanan pada perempuan dengan kelainan genetik adalah asuhan kebidanan pada perempuan dengan kelainan genetik memerlukan pendekatan yang khusus dan berfokus pada kebutuhan individu. Asuhan kebidanan pada perempuan dengan kelainan genetik ada 5, yaitu konseling genetik, pemantauan kehamilan, persiapan persalinan, perawatan pasca persalinan, dan edukasi keluarga. Konseling genetik ada 2, yaitu pemahaman keluarga dan perencanaan persalinan. Pemahaman keluarga yaitu memberikan informasi kepada keluarga tentang kondisi genetik yang mendasari kelainan. Ini melibatkan penjelasan mengenai risiko, pencegahan, dan manajemen. Perencanaan kehamilan yaitu diskusi tentang risiko kelainan genetik pada keturunan dan pilihan perencanaan kehamilan yang sesuai. Kemudian pemantauan kehamilan. Pemantauan yang lebih cermat yaitu
Perempuan dengan kelainan genetik memerlukan pemantauan yang lebih intensif selama kehamilan. Ini termasuk pemeriksaan USG dan tes genetik. Yang kedua, manajemen risiko. Identifikasi potensi komplikasi dan tindakan pencegahan yang diperlukan. Yang ketiga, persiapan persalinan. Perencanaan persalinan yaitu memastikan persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kondisi ibu dan bayi. Kemudian kolaborasi dengan tim medis, yaitu kolaborasi dengan dokter spesialis, misalnya ahli genetik, ahli saraf, untuk memastikan perawatan yang optimal. Yang keempat, perawatan pasca persalinan. Yang pertama, laktasi dan dukungan psikososial. Laktasi yaitu bantuan dalam memastikan ibu dapat memberikan ASI dengan nyaman. Kedua, dukungan psikososial yaitu mendukung perempuan dalam menghadapi tantangan fisik dan emosional. Kemudian, edukasi keluarga. Yang pertama, perawatan bayi. Yang kedua, pemahaman risiko. Perawatan bayi yaitu memberikan informasi tentang perawatan bayi dengan kelainan genetik. Yang kedua, pemahaman risiko yaitu keluarga perlu memahami risiko dan cara mengelola kondisi genetik. Selanjutnya, perbedaan ras. Ras adalah konsep yang digunakan untuk mengkategorikan sekelompok manusia. Kedua, etnis. Etnis adalah penyebutan yang diberikan kepada sekelompok manusia yang mendiami daerah tertentu serta memiliki adat kebiasaan sendiri. Berikut, gender. Gender adalah perbedaan fungsi peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Perbedaan ras. Perbedaan ras terdiri dari dua, yaitu diskriminasi rasial dan etnis, dan diskriminasi gender. Diskriminasi rasial dan etnis adalah praktik diskriminasi terhadap ras dan etnis tertentu dipandang sesuatu yang wajar, bahkan ras dan etnis tertentu dipandang rendah. Yang kedua yaitu diskriminasi gender. Diskriminasi gender adalah perlakuan yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan dipengaruhi oleh budaya. Asuhan kebidanan pada perempuan dengan perbedaan ras. Asuhan kebidanan pada perempuan dengan perbedaan ras merupakan pendekatan yang memperhatikan perbedaan budaya, genetik, dan lingkungan yang mungkin mempengaruhi kesejahteraan ibu dan bayi. Asuhan kebidanan pada perempuan dengan perbedaan ras terdiri dari yang pertama, konseling dan edukasi. Yang kedua, pemantauan kehamilan dan persalinan. Yang ketiga, persiapan persalinan. Keempat, perawatan pasca persalinan. Kelima, kesensitifan budaya. Konseling dan edukasi yang terdiri dari dua, yaitu kebutuhan budaya, perbedaan genetik. Kebutuhan budaya yaitu memahami nilai-nilai budaya dan keyakinan yang mungkin mempengaruhi keputusan perawatan ibu. Sedangkan perbedaan genetik yaitu menyampaikan informasi tentang risiko genetik yang mungkin berbeda antara ras atau kelompok etnis. Kedua, pemantauan kehamilan yang terdiri dari dua, yaitu pemantauan yang sensitif dan manajemen risiko. Pemantauan yang sensitif yaitu memastikan pemantauan kehamilan dan persalinan dilakukan dengan memperhatikan perbedaan ras dan budaya. Kedua, manajemen risiko yaitu identifikasi potensi komplikasi yang mungkin lebih umum pada kelompok ras tertentu. Yang ketiga, persiapan persalinan. Persiapan persalinan terdiri dari dua, yaitu komitmen terhadap kebutuhan khusus dan kolaborasi dengan tim medis.
Komitmen terhadap kebutuhan khusus, yaitu persiapan persalinan harus mempertimbangkan perbedaan budaya dan genetik. Akan kolaborasi dengan tim medis, yaitu kolaborasi dengan dokter dan ahli lainnya untuk memastikan perawatan yang optimal. 4, yaitu pasca persalinan. Perawatan pasca persalinan. Perawatan pasca persalinan terdiri dari 2, yaitu laktasi dan dukungan psikososial. Laktasi yaitu bantuan dalam memastikan ibu dapat memberikan ASI dengan nyaman. Yang kedua, dukungan psikososial yaitu mendukung perempuan dalam menghadapi tantangan fisik dan emosional yang mungkin berbeda berdasarkan ras. Yang kelima yaitu kesensitifan budaya. Itu memastikan perawatan yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan tradisi perempuan dengan perbedaan ras. Permasalahan fisik anak usia kurang dari 21 tahun. Dalam proses perkembangannya, perkembangan fisik akan mempengaruhi kemampuan motorik. Perkembangan fisik lazimnya ditandai dengan perubahan pada tinggi dan berat badan, serta bentuk tubuh dan juga perkembangan otak. Begitupun dengan anak yang perkembangannya yang perkembangan fisiknya mengalami gangguan akan berdampak pada terganggunya kemampuan motorik anak tersebut. Permasalahan fisik anak usia kurang dari 21 tahun. Yang pertama, masalah motorik. Kedua, masalah penglihatan. Yang ketiga, masalah pendengaran. Yang keempat, masalah berbahasa. Yang kelima, kegemukan. Yang keenam, kidal. Pertama, masalah motorik. Permasalahan yang sering muncul pada anak adalah belum sempurnanya koordinasi sistemik sehingga anak belum mampu mengontrol motorik kasarnya. Kemampuan anak menguasai keterampilan motorik kasar dan halus dibutuhkan anak untuk persiapan menulis, menggunting, menari, mewarnai, dan sebagainya. Yang kedua, masalah penglihatan. Permasalahan yang ditimbulkan dari gangguan penglihatan juga menyebabkan gangguan ingatan. Yang ketiga, masalah pendengaran. Gangguan pendengaran pada anak bukan berarti anak mengalami tuli, akan tetapi anak mengalami kesulitan dalam membedakan suatu bunyi atau suara. Sebagian besar orang tua menganggap masalah pendengaran adalah masalah yang sepele, sehingga masalah yang awal kecil justru menjadi gangguan yang sulit disembuhkan. Berikut masalah berbahasa. Masalah berbahasa dan berbicara pada anak diawali dari ketidakmampuan mendengar dan memahami bahasa lisan yang diucapkan orang-orang di sekelilingnya. Yang berikut kegemukan. Kegemukan, anak yang memiliki berat tubuh di atas 20%, di atas rata-rata anak seusianya, dan anak ini akan mudah terkena diabetes dan penyakit lain. Maka itu perlu pengaturan pola makan karena pola makan yang salah akan menetap dan kegemukan akan mengganggu hidupnya. Yang berikut kidal. Tangan kidal, tidak ada alasan fisik mengapa tangan kidal menjadi permasalahan dalam perkembangan fisik. Hanya saja sesuatu yang berbeda pada masa anak-anak akan menyebabkan anak-anak itu merasa rendah diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi, pertama, keluarga, pola asuh dan sosial ekonomi. Yang kedua, lingkungan, terutama di sekolah. Yang ketiga, masyarakat, teman sepermainan atau teman sebaya. Yang keempat, media, sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan anak.
Asuhan kebidanan pada anak usia kurang dari 21 tahun melibatkan perawatan khusus untuk memastikan kesejahteraan dan kesehatan anak. Asuhan kebidanan pada anak usia kurang dari 21 tahun terdiri dari pertama, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, kedua, manajemen kesehatan, yang ketiga, kesehatan psikososial, yang keempat, nutrisi dan gizi, yang kelima, kolaborasi dengan tim medis lainnya. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan terdiri dari dua, yaitu antropometri dan perkembangan motorik. Antropometri yaitu pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala untuk memantau pertumbuhan anak. Dan yang kedua, perkembangan motorik. Memastikan anak mencapai perkembangan motorik yang sesuai dengan usianya. Yang kedua, manajemen kesehatan, yang terdiri dari dua, yaitu imunisasi dan pencegahan. Imunisasi yaitu memastikan anak mendapatkan imunisasi sesuai jadwal untuk melindungi dari penyakit infeksi. Yang kedua, pencegahan, itu memberikan edukasi tentang pencegahan cedera, kecelakaan, dan penyakit. Yang ketiga, kesehatan psikososial, yang terdiri dari dua, yaitu dukungan emosional dan edukasi keluarga. Dukungan emosional yaitu mendukung anak dalam menghadapi perubahan dan tantangan psikologis. Kemudian yang kedua, edukasi keluarga yaitu memberikan informasi kepada keluarga tentang perawatan anak. Yang keempat yaitu nutrisi dan gizi. Terdiri dari dua, yaitu pemberian makanan seimbang, pemantauan gizi. Yang pertama, pemberian makanan seimbang, yaitu memastikan anak mendapatkan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Yang kedua, pemantauan gizi, mengidentifikasi risiko gizi buruk dan memberikan intervensi yang sesuai. Yang kelima, kolaborasi dengan tim medis lainnya, ya. Pertama, dengan dokter anak. Kolaborasi dengan dokter anak untuk manajemen kondisi kesehatan yang kompleks. Yang kedua yaitu spesialis lainnya. Ya. Jika diperlukan kolaborasi dengan spesialis, misalnya ahli jantung, ahli saraf, untuk perawatan yang spesifik. Demikian pemaparan kami. Terima kasih.